Halo, selamat malam dan selamat datang di TNM episode malam minggu. Seperti biasa kita akan membacakan email-email kiriman pembaca yang berisi kesialan, kecurhatan, keseruan, kecinta-cintaan mereka yang mereka rasakan dan kirimkan ke email tnmofficials@gmail.com. Emailnya seperti yang ada di description video di bawah. Kirimin aja email ke sana kalau pengen ceritanya dibacain, dan let's go kita ke cerita. Kembali lagi dengan saya Naon. Kali ini masih bercerita tentang lika-liku kehidupan absurd. Cerita aku yang abang pernah baca di live sebelumnya aku kasih lihat ke bapakku, dan dia bilang waktu Bang Andri pengen ketemu bapak, iya kalau ketemu. Wah. Dan seperti di live sebelumnya, email jangan kasih lihat data pribadi. Oke. Kali ini aku mulai dengan cerita bapak. Biasanya kalau kalian berantem sama saudara sendiri, pasti orang tua bakalan nyoba lerai atau mendamaikan, bukan? Kalau bapakku, enggak. Aku pernah berantem sama adekku yang bungsu dari awal puasa sampai kami lebaran. Nah, pas kami mau maaf-maafan, si bapak tahu bakalan ada adegan antara aku dan adekku mencoba berdamai. Bukannya dia mencoba sebagai pihak netral, si bapak komedi berjalan ini malah buka kamera dan merekam kami sambil manas-manasin kegiatan keadaan kayak komentator bola. Otomatis kami berdua langsung pasang muka masem dan ngelempar bantal sofa ke dia. Ini masih berlanjut sampai saat lebaran. Jadi bapakku itu punya tradisi setiap bagi THR bakalan kayak undian gitu. Dan isinya 2.000 sampai 200.000. Nah, kami bertiga ini ada pengecualian. Kami diajaknya main tebak-tebakan amplop, kayak acara super deal gitu. Waduh. Nah, di awal kami dikasih 3 amplop. Pilihan dia yang isi dari amplopnya paling gede bakalan lanjut babak selanjutnya. Dan kali ini aku menang lagi dengan isi amplop 50.000 dan harus main sama dia sebelum kami kunjungan ke rumah nenek. Dia ngasihkan 5 kartu ke aku. Dia minta aku buat nebak kartu mana yang paling tinggi dari punya dia dengan taruhan seluruh isi uang di dompet dia yang kalau aku ingat 3 atau 4 jutaan gitu. Wow, that one is amazing. Sayangnya si bapak salah cari lawan. Anaknya yang mantan pemain judi dengan bawa bapak ronda malah diajak main kartu. Terus feelingku berkata dari 5 kartu aku milih ujung paling kiri yang gambarnya king hati dan punya bapakku itu 8 keriting. Secara angka punyaku paling besar dan si bapak harus menerima kebangkrutan dan seluruh uang di dompetnya harus diberikan kepadaku. Maaf pak, Anda salah cari musuh. Lanjut, akhirnya kami berkunjung ke rumah nenek buat ya ngumpul keluarga gitu. Kami datang tuh, ngucap salam ke penghuni rumah dan ada nih tanteku, sebut aja namanya Tante Inem. Bukannya jawab salam kami, malah nanya ke aku begini. Loh, Naon? Mana pacarnya? Kok gak diajak ke sini? Udah gede masa kalah sama sepupu yang udah pacaran lama? Kamu mau jadi perawan tua gak punya pacar terus sampai umur 20 tahun? Aku bengong tuh denger ucapan si Tante Inem ini. Orang mau ucap salam malah dijawab soal pacar. Terus aku jawab lagi gak butuh, masih sibuk kuliah. Si Tante Inem ini masih nyerocos, apa hubungannya kuliah sama pacaran? Tante aja loh waktu masih kuliah tiap bulan gonta-ganti pacar sampai kerja dan akhirnya nikah sama ommu. Mama aku yang denger gak suka ngegasin gini. Naon belum boleh pacaran, aku belum bisa biarkan dia sama orang asing pacaran. Tapi jawaban mamaku ini masih kurang memuaskan. Cerocosan Tante Inem. Akhirnya aku ngomong gini ke Tante Inem, kayaknya Tante tiap bulan gonta-ganti pacar, berarti Tante murahan dong, kok mau dipacarin sama orang semuda itu. Dan ucapan itu berhasil bikin diam semua yang ada di rumah itu. Diam karena aku ngomongnya agak keras. Mamaku awalnya mukul pundakku karena bilang gak sopan. Tapi aku jawab gini, terus sopan gak orang yang gak ada hubungan nanya soal kehidupan pacaran seseorang? Dia aja bukan mama bapakku. Dan sejak ucapanku yang agak kasar, tiap ketemu aku langsung lari sembunyi gitu. Bahkan suaminya yang merupakan adiknya mamaku juga, koncoku langsung ngajak tos dan minta maaf karena istrinya terlalu sombong soal begituan. Lanjut lagi, setelah semua anggota keluarga pada berkumpul di rumah itu, kami melakukan sungkeman ke seluruh orang di rumah nenek. Dari yang paling tua, kakek, dan nenek, sampai ke cicitnya. Dan tibalah saatnya bagi THR ke seluruh keluarga. Dan paling pertama diincar itu bapakku, karena bapakku itu cara berbagi THR-nya paling seru soalnya. Dan lucunya, dia bawa toples dengan isi amplop THR gitu. Dan dia bilang, silakan ambil sendiri dan jangan menyesal kalau kurang beruntung. Dan seluruh anggota berebutan tuh, dari para ponakan sampai cucu, bahkan si para tante ikutan rebutan toples THR itu. Nah, sepupuku yang udah punya pacar, sebut aja Siti,
Dapatnya paling gede, isinya 100.000. Terus dia nanya, "Pak D, nggak ada babak selanjutnya kayak tahun lalu?" Mamaku jawab sambil ngakak, "Nggak ada Siti, si Pak D baru aja bangkrut kalah sama Naon, dia mau bertarung." Akhirnya Naon yang menang. Dan aku yang merasa namaku disebut, ditanya sama Siti berapa yang aku dapat, dan aku jawab semuanya nggak ngitung saking tebelnya. Main tuh, gaji UMR anjing. Setelah acara ngumpul sama keluarga itu, kami langsung pulang karena si bapak mau open house buat temennya bisa berkunjung. Dan aku langsung masuk kamar buat istirahat karena mentalku capek sama kelakuan para tante setiap tahun yang nanyain berat badan, pacar, dan kapan nikah. Aku kan haus, terus keluar dari kamar buat ambil minum. Gak taunya ada nih temen bapakku yang anaknya itu temen SMA aku dulu. Dia bilang gini, "Ton, anakmu yang paling tua umur berapa? Mau kujodohin sama anakku." Dan bapakku jawab gini, "Jangan, nanti anakmu jadi korban KDRT kalau nikah sama anakku." Itu orangnya galak dan cerewet, yang ada belum sebulan udah cerai sama dia. Aku dengar gitu teriak gini, "Aku juga gak mau nikah, nanti jadi dosa cuma karena aku cerewet dan galak langsung diminta cerai. Lagian aku gak butuh cowok yang mentalnya lemah, cuma dimarahin dan diomelin langsung minta cerai. Mending dia benahin dulu dan ngaca dulu. Udah pantas buat nikah kalau masih kekanakan dan manja." Dan si istrinya temannya bapakku itu bilang, "Masih manja dia Naon. Nggak yakin juga tante dia bisa bertahan lama kamu menikah." Untuk kali ini emang nggak terlalu banyak komedi karena bapakku selama puasa dan lebaran dia puasa komedi juga. Jadi kelakuan ajaibnya berkurang selama itu. Tapi ya kebiasaan anehnya yang males buang sampah tanpa nyuruh orang buangin itu masih nggak menghilang. Meski aku udah mindahin ke tempat sampahnya di samping, dia masih minta orang buat buangkan sampai mamaku kasih julukan Yang Mulia Jenderal. Sedangkan aku dipanggilnya Yang Mulia Kaisar Kerajaan Cerewet sama bapakku, bahkan nama kontakku itu di HP-nya. Tapi bapakku masih agak mendingan dibanding si mama. Dulu abang pernah ada baca cerita yang mama suka lupa matikan kompor. Nah, mamaku itu terkenal dengan kisah niat tapi mageran. Nah, mamaku ini setiap pergi ke suatu tempat yang baru selalu punya ide kreativitas yang tinggi. Pas sampai di rumah, dulu dia pernah beli bibit tanaman gelombang cinta dan ditaruh begitu aja di depan teras tanpa ngomong ke siapapun kalau dia mau nanam tanaman itu. Seminggu kemudian tanamannya langsung layu karena malnutrisi. Pas ditanya bapakku ini tanaman layu punya siapa, dia jawab punya dia. Dan bapakku nanya, "Kenapa nggak dipindah ke pot yang gede?" Dia jawab, "Mager." Dia kira pas habis dia beli tanaman itu bapakku langsung tahu dan mindahin ke pot yang gede. Sejak hari itu, tiap mamaku mau beli tanaman harus nanya ke bapakku dulu. Berakhir di ban sama bapakku beli tanaman gara-gara tanaman Sriwijaya dia mati karena mamaku mager dan lupa nyiram. Pas bapakku lagi keluar kota buat ikut pelatihan gitu. Begitu juga dengan hewan peliharaan. Mama pernah beli burung murai batu gitu katanya. Suka sama suaranya. 1 bulan kemudian dilepas dari kandangnya karena dia lupa nutup kandangnya. Alasannya dia mager buat keluar kamarnya. Dan bapak langsung nangis senggukan karena burung murai yang dia sayang-sayang lepas gitu aja gara-gara mamaku yang mageran ini. Makasih lah bang kalau udah dibaca. Maaf kalau panjangan banget karena keluarga kami emang begitu. Akrabnya kayak temen, jadi santai kalau ngobrol. Kecuali kalau keluar rumah dan di depan orang asing bakalan sok-sok sopan santun nama ortu. Padahal aslinya Moga tiana makin seru aja dan jokes Bang Andri masih makin berkembang. Terima kasih banyak atas waktu luangnya kawan-kawanku sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Sepertinya malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga cerita pada malam hari ini bisa membuat kita semua happy lagi menjalani kehidupan. Mohon diingat, kehidupan itu berat ya. Meskipun gak akan seberat cerita-cerita yang tadi, tapi ada beratnya lah, ada beratnya. Terima kasih banyak atas waktu luangnya.